Hukum ketiga yaitu hukum Dalton atau disebut sebagai hukum perbandingan berganda atau hukum kelipatan perbandingan, sama aja ya. Bunyinya, bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, Dalton ini menemukan, jadi ketika dua unsur ini bereaksi atau menyatu itu ya, ternyata tidak hanya membentuk satu jenis senyawa, gitu, tapi bisa lebih dari satu, gitu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya, gitu loh. Bisa seterusnya. Nah, tapi ketika salah satu dibuat sama, salah satunya dibuat sama massa unsurnya, itu perbandingan massa unsur yang lain itu menunjukkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi karbon dan oksigen itu bisa membentuk karbon monoksida dan bisa membentuk karbon dioksida, ya kan? Nah, berarti di sini berapa perbandingan karbon dibandingkan oksigen dalam karbon monoksida? Berapa banding berapa? Karbon dan oksigen dalam karbon monoksida. 3/4. 3/4, Pak. 3/4, ya. Sip. Kalau dalam karbon dioksida? 3/8. 3/8. Ya, mantap ya. 3/4 dan 3/8. Nah, kita analisis di sini ya, menurut kata-katanya ya. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis senyawa atau lebih, ya. Jadi ini karbon dan oksigen bisa membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida. Oke, mantap. Di mana massa salah satu unsur dibuat tetap. Nah, ini kan C-nya kita buat tetap nih. Sama-sama 3 kan? 3. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maka di sini 4/8 karena massa unsur yang lainnya. Berarti bulatnya kan 1/2 gitu. Maka untuk mencari perbandingan oksigen, maka karbonnya harus kita buat sama. Sebaliknya, ketika kita mencari perbandingan karbonnya, maka oksigennya yang harus sama, gitu. Dia akan membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini nanti banyak nih ya unsur-unsur senyawa-senyawa yang terbentuk karena dua unsur saja, misal kayak P dengan Cl itu bisa membentuk PCl3, ada bisa membentuk PCl5, gitu. Misal karbon dengan hidrogen bisa membentuk alkana, alkena, alkuna gitu, bisa membentuk butana, bisa membentuk propana, bisa membentuk metana dan lain sebagainya ya. Nanti itu jatuhnya ini kemana? Ke rumus empiris dan rumus molekul nantinya gitu, ya. Jadi ini untuk hukum Dalton. Aplikasinya ke sana ya. Nah, ini kemarin yang waktu post test tuh banyak yang salah. Itu di sini ya. Yang paling banyak salah soalnya jawabannya di soal ini. Kan di sini kita ketahui perbandingan karbon dan oksigen itu 3/4 dalam karbon monoksida dan 3/8 dan karbon dioksida. Kalau saya tulis seperti ini boleh dong. Ya. Misal karbon, di dalam karbon monoksida itu adalah 3/7 bagiannya. Sedangkan oksigen itu 4/7 bagiannya. Nah, Pak dapat 7 dari mana? Ini kan kalau dijumlah kan 7, ya kan? 3 tambah 4 kan 7. Berarti kalau di sini 3, berarti ini 3/7-nya. Kalau oksigen berarti 4/7-nya. Nah, ini kalau dijumlahkan 11, berarti ini 3/11-nya, ini 8/11-nya. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau ditulisnya nanti dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk seperti ini, nggak usah bingung karena mereka sama saja gitu loh. Sama saja itu sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung, apalagi kalau ditulis persennya itu juga nggak usah bingung lagi. Ya. Oke, contoh ini harus latihan nih. Contoh soalnya seperti ini. Berapakah perbandingan oksigen dalam N2O, NO, N2O3 dan N2O4? Yang ditanya adalah perbandingan oksigen. Ayo, berapa? 16 berbanding
44, terus 16 berbanding 30, 48 berbanding 76, 64 berbanding 90. Oke, Benar nggak, Pak? terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Ini perbandingannya 4 loh ya. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Ya. Ini kan kita buat seperti ini kan. Perbandingannya kita sederhanakan. Oh iya, Pak. Ya, disederhanakan. Nah, tadi kan saya bilang, kalau kita cari oksigennya, berarti nitrogennya kita buat sama kan harusnya. Karena hanya ada 2. Ya kan? Kalau kita cari perbandingan oksigen, maka nitrogennya kita buat sama. Di sini nitrogennya udah sama belum? Belum. Kalau di sini belum sama. Tapi kalau di sini kan udah. Ya kan? Ini udah sama nih. Ya. Nah, berarti perbandingan unsur yang lain itu pasti membentuk perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Berarti N2O dibanding NO dibanding N2O3. Perbandingan oksigen dalam N2O, NO, N2O3 dan N2O4 adalah 1, 2, 3, 4. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Banding 4. Yes, 3 banding 1 banding 2 banding 3 banding 4. Gitu. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Ya, siap. Mantap Arya ya. Ini kamu berapa sih Arya itu? Bertiga ya? Berdua Pak, satu lagi kakak saya. Oh, berdua. Mantap, belajar bareng. Mantap, mantap. Makasih Pak. Nah, itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau ada dua unsur itu bisa membentuk lebih dari 1 senyawa. Ini kan N sama O itu bisa membentuk 4 senyawa kan. Di sini ditunjukkan N dan O itu bisa membentuk 4 senyawa. Sini. Nah, maka kalau kita cari perbandingan oksigennya, maka nitrogennya harus dibuat sama dulu. Ini sebenarnya gampang nih. Ini kan 28, 14, 28. Ini yang berbeda kan cuma 14. Ya udah, ini dikali 2 aja gitu. Nah, ini kalau ini dikali 2, ini juga harus dikali 2. Gitu. Ini jadi 28, ini jadi 32. Nah, perbandingannya bisa 16, 32, 48, 64. Ini semuanya juga 1 banding 2, banding 3, banding 4. Sama aja. Gitu kan. Kalau saya versi saya tuh, ini kan angkanya cukup gede. Ya, saya jadiin yang lebih sederhana dulu gitu. Ini tapi perbandingannya tetap dalam 1 senyawa ya. Ini 28 banding 16. Ya, saya sederhanakan aja. Berapa? 7 banding 4. Ya, terus saya 7 banding 8, 7 banding 12, 7 banding 16. Jadi dijadiin lebih sederhana aja biar lebih gampang untuk dihitung. Seperti itu. Jadi lebih gampang. Saya nggak perlu kalkulator menghitungnya karena sudah lebih sederhana. Gitu. Oke. Mungkin itu saja dari hukum Dalton. Ada yang mau ditanyakan? Saya kemarin itu kalau di soal post-test tuh ada 50% banding 50%, ada 40% dan satunya 40% banding 60%. Itu kan lebih mudah untuk dijadikan lebih sederhana lagi. 50 banding 50 itu sama kayak 1 banding 1. 40 banding 60 itu sama kayak 2 banding 3. Nah, itu kan tetap 1 banding 1 sama 2 banding 3. Nah, itu kita tinggal rubah aja. Kalau yang disamakan duanya berarti yang 1 banding 1 jadi 2 banding 2. Gitu. Sama-sama 2 tinggal sebelah sininya, sebelah kirinya itu dibandingkan ya. Jadi kalau lebih jelas silakan ditonton di video pembahasan soalnya, itu ada beberapa contoh soal. Oke, bisa lanjut? Yuk.